baik Elohim yang kami sembah di dalam Yesus Al-Masih, kami bersyukur untuk firman-Mu atau dafarmu yang sudah disampaikan dengan begitu indah oleh hamba-Mu Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis. Bapak, kami percaya firman itu tinggal tetap dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman. Bapak, saat ini kami juga ingin menyampaikan refleksi atau sebagai renungan atau tanggapan atas firman yang sudah disampaikan. Hamba-Mu yang tidak ada Bapak izin untuk menyampaikannya, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Di dalam Yesus Al-Masih Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Tadi luar biasa ya, tentang berjaga-jaga. Ada dua hal yang saya catat. Pertama, dijaga oleh istri itu tadi kan. Jadi sungguh buat. Berbagi Pak Dahlan yang dijaga. Tadi juga saya lihat tuh di depannya kan, sebelum juga ada dimulai, ya kan, rapikan, ya kan. Ini bukan Pak Jokowi. Disuruh cari. Ini soal bukan salah tangkap dulu. Ini soal bahwa memang kita tidak selalu rapi, tidak selalu lengkap. Bukan soal itu, ya bilangnya sama. Bagaimana orang tidak selamanya bisa rapi, kan begitu. Rapi sih ya. Rapi kan. Ada yang menolong. Kita udah soalnya lagi. Supaya ada jadi menolong. Bukan ada. Jangan berpikiran aja dulu Bapak Ibu. Cuman disuruh cari, Pak. Disuruh cari. Akan dapat. Maksudnya ada yang mau berjaga-jaga. Jadi kalau Bapak Dahlan kadang-kadang nakal, ya kan, makan yang manis-manis padahal sudah manis, itu salah. Ada yang mengingatkan itu maksudnya. Tuhan juga mengingatkan kita kan. Supaya jangan sembarangan kan. Tubuhmu adalah baik. Kalau makan sembarangan, overweight kan. Lalu itu tadi. Tiba-tiba tampil kan, belum siap. Padahal masih banyak yang mau dikerjakan, masih banyak ini proyeknya segala gantung ya, nggak tadi selesai, belum selesai, kan gitu. Itu maksudnya jaga-jaga. Yang kedua tadi bahwa memang kita kan dilarang jadi kaya dong. Benar kan Bapak Ibu? Dilarang jadi kaya. Boleh kaya. Boleh kaya. Abraham Pak harus kaya. Abraham kaya Pak. Tapi kayaknya model Abraham, bukan kaya yang tadi itu lawannya Lazarus, bukan. Model Abraham, ya kan? Kaya, siapa yang bisa menandingi kekayaannya? Luar biasa kaya kan? Jadi nggak salah kalau kita kaya. Jangan juga mengatakan, wah ini lebih kemakmuran, ini uang. Memang uang bukan segalanya, tapi tanpa uang coba gimana? Setengah mati. Tanpa kita nggak mati karena nggak punya uang, tapi rasanya setengah mati. Setengah loh ya. Bagaimana setengah mati ya? Keringat dingin, gitu kan? Sekarang tinggal mana dunia menawarkan apa itu? Jawab hati. Ya, bisa kita tergerak dan lama-lama tuh ada yang main ayunan pakai gaya pakai tali ya begitu. Iya ada yang begitu ya kan. Ada di Solo oknum suaminya dibakar gara-gara main pinjol padahal penegak hukum. Ini harus saya sampaikan memang ada di kan. Jadi bukan orang ini ada. Loh itu kok jadi korban dia memang itu bahayanya. Jadi berjaga-jaga. Ya mas benar kan? Iya. Memang uang gara-gara tapi tanpa uang nggak bisa apa-apa. Gitu. Ada juga gara-gara uang di mana itu? Di sebelah Serang sana, ya kan? Akhirnya membunuh yang dibunuh istrinya. Iya. Tetapi kalau kita lihat dari nas tadi berjaga-jaga, memang konteksnya ada depan, sebentar lagi akan ada akhir zaman.
Ada di antara Bapak Ibu yang bisa menghitung kapan datang Yesus kedua kalinya? Enggak, makanya dua berkas kan. Sampai datang kedua kalinya kita nunggu ini semua ini. Kalau kemudian seperti kata Pak Tuhan, kita pergi dulu sebelum kali datang. Apa jadi kesempatan? Ya. Iya. Ya gitu. Gitu. Kita kan tahu kan. Tetapi yang jelas, kalau kita siap, kita akan masuk ke Sama ya. itu kan tadi visinya. Jadi ini tentang agama, berjaga-jaga. Tapi kalau bukan dikaitkan dengan keadaan sekarang, itu tetap bisa berjaga-jaga. Kita jaga kesehatan, jaga apa lagi Pak? Ya. Banyak. Jaga, jangan sampai melanggar hukum. Makanya motor jangan boleh. Ini harus mobil kanan, saya yang kiri. Kita ikut saya belum kemarin itu. Bapak ini kanan terus. Ini mau saya lambat, mau saya apa namanya, mau saya salip nggak bisa. Tuh naik motor tuh hati-hati. Belum lagi lawan arus. Ini kan, belum lawan arus. Kita lagi yang disalahin. Saya sedang gitu. Kalau kita nabrak, kita yang disalahin. Kenapa? Bapak kan naik mobil katanya. Ini faktor ya. Karena ini. Terus, apalagi? Misalnya ini suara jaga-jaga juga bisa dikatakan. Motornya ada potnya itu di belakang. Iya, nggak ada. Padahal menurut hukum harus ada belakangnya kan, plat nomornya kan. Terus dihitamin lagi kita nggak baca. Terus diolah-olah jadi nama seseorang tuh nomor apa itu di kotak-kotak gitu nomornya. Lalu nggak pakai helm lagi, helm di stang motor ini gimana? Apa sih orang berjaga-jaga kan disuruh kan undang-undang mengatakan seperti itu kan. Apalagi misalnya ini bukan itu loh Bapak Ibu ya, ini memang fakta. Terus apa lagi misalnya nggak ada spionnya, ya kan? Tiga di mobil dia begini, kan bahaya itu. Belum lagi main handphone. Saya sudah gitu loh. Ini sudah berjaga-jaga ini hukum dimasuknya. Naik motor, tapi handphonenya aja yang di depan miringkan kita klakson. Apalagi misalnya bonceng 5. Saya lihat itu kemarin. Bisa nggak bonceng 5 lagi? Ini nggak tahu. Sering. Bahaya. Itu soal berjaga-jaga, soal jaga kita. Jadi sekarang dan juga berjaga-jaga masuk bulan Yesus untuk ke depan. Oh dari ada satu lagi tuh soal naik motor. Apa? Apa? Kenapa? Anak? Oh kenalpotnya? Oh itu saya lagi kecil. Waduh, orang-orang gitu kita yang ini nggak pakai. Gimana? Belum lagi ada lagi satu lagi apa tuh? Bapak Ibu apa kira-kira? Orang naik motor itu nggak mematuhi aturan, nggak mematuhi aturan. Hah? Udah. Harusnya tidak. Hah? SIM. Harusnya tidak kan dulu. Satu aja. Karena ini dia. Itu paling banyak kejadian. Saya bukan 10-20 kali kan begitu. Udah salah, merah, dia berhenti. Jalan. Hijau, dia berhenti. Kita suruh jalan, orang kaya. Itu fakta. Itu kalau polisinya mana, itu ada dulu polisinya ditanya. Kalau ini enggak gitu. Kelihatan dengan dengan terang-terang gitu. Ada lagi apa? Apa lagi? Udah kan tadi ya? Kenalpotnya sudah, nggak ada kaca spionnya, plat nomornya nggak ada. Apalagi melawan arus, menerobos lampu merah. 5 orang dalam satu motor, sepeda motor. Apalagi sudah berapa ya? Ada satu lagi ada apa?
Haleluya. Itu kalau yang langsung begitu. Jadi berkat ini maksudnya inilah gara-gara sekarang ini di depan mata sering kali terjadi pelanggaran. Ada lembaga hukum loh ini. Kalau merokok sambil bawa motor itu lima goeng, ya ada kan? Oh banyak itu satu dua. Kayak udah dipikir merokok ya itu. Satu lagi apa? Hah? Apa udah? Apa udah ya? Tapi udah. Berarti kan sering kan aja dalam kan ini. Ngobrol biasa. Lu kan terganggu. Ini kelihatan spirit tadi. Benar loh. Saya tadi bilang spirit tadi kan. Lampu stop, udah. Ini orang spirit karena tidak nyerah ya. Sebelumnya masuk apa lagi? Apa itu Pak? Boleh kan? Enggak pakai sepatu dari motor sudah motor. Itu melanggar hukum. Kalau kita berhenti saja, orang sering ada kan? Begitu juga kita berkelanjutan ada kita punya banyak handphone, tetapi handphone kan bukan misalnya untuk baca-baca berita, TikTok misalnya nih, kita nggak boleh di TikTok. Oh ya itu kan? Tetapi dari sana ingatkan, begitu juga Tuhan sering memperingatkan kita tidak kali itu bisa baca, tidak bisa baca. Itu kemudian sederhana tadi. Harus pakai sepatu. Pakai sepatu nggak? Pernah pakai sepatu? Oh sering. Untuk percaya masih ada. Jadi. Emang ada undang-undang? Nggak ada. Makanya. Itu kan? Peraturan pemerintah itu Pak. Undang-undang. Itu Pak, sepatu atau alas kaki bedanya di mana Pak? Gitu. Alas kaki sendal. Kalau itu sepatu itu. Ada petugas kan? Nggak boleh kan? Dia kayak apa? Pernah nggak pakai selop atau sendal naik sepeda motor? Sering pakai. Sudah kan? Nggak boleh. Ini yang kecil aja kita nggak bantu. Bagaimana besar? Itu aja dipersoalkan. Itu undang-undang. Tuhan juga begitu. Tapi kebiasaan tuh Pak, kita senangin kemana ya Pak? Ini kebiasaan yang nggak boleh. Ada yang mengatakan ini ada berikan ya. Ini masih dalam konteks sebentar ya. Jadi ada orang yang sudah motor diperingatkan dia pakai lampu apa namanya? Apa tadi? Lanton ya. Lalu stop sama petugas. Mana surat-surat? Surat-surat itu biasanya. Terus apa salah saya? Kata beliau kan dulu di Indonesia dia ngomong ini yang di kepala Pak. Ini kopiah. Ini apa? Kopiah. Terus Bapak tahu nggak? Harus pakai helm. Apa katanya? Ini juga dari Tuhan, ini aturan Tuhan. Sama. Semua dari Tuhan. Jangan memperalat Tuhan itu maksudnya. Alasan. Pak, oh begitu aja dipersoalkan. Ini persoalan lah, benar undang-undang. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ini nggak penting. Semua penting. Sama dengan ketika kita harus menjaga tubuh kita. Bukan mohon maaf, bukan berarti kita gemuk ya. Firman Tuhan juga ada mengatakan gemuk dan Sehat. tapi umumnya kalau gemuk
Bapak Ibu dan teman saya ya. Itu kegemukan kali Pak, bukan? Kegemukan Kegemukan. jelas kok gemuk kan? Ah, ada ke-nya Pak. Kegemukan berarti obesitas ya. Gemukan sehat kok. Gemukan. Enggak kan? Sama seperti orang juga salah kaprah nih. Sedikit kali Bapak Ibu ya. Gak boleh minum misalkan minum yang agak keras itu. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh nggak? Boleh, tapi sedikit tubuhmu lemah, kan? Rasul Paulus kepada Timotius siapa itu? Kata Rasul Paulus apa? Minum langgur. Lemah, minumlah sedikit. Ada orang menafsirkan itu nggak boleh. Nah ini seperti minggu lalu pengajarannya. Apa katanya? Pak, yang ajar sesat ya. Iya, sesat juga. Siapa bilang nggak boleh gitu? Siapa bilang nggak boleh gemuk? Boleh. Yang nggak boleh dari yang pacaran. Mana saya dibilang gempul? Gempul. Turunin berat badan. Ada orang bilang, oh malah semua itu lagi sakit. Bukan sakit. Kayak nggak mau dikatain lagi gempul gitu. Serius. Jadi bukan sakit ya. Boleh gemuk tapi sehat. Nah, yang susah kan tadi seperti Ibu Eri kan katakan apa? Umumnya kalau gemuk kegemukan. Terasa itu maksudnya. Jadi semua ada ukurannya takarannya. Itu maksudnya. Ya kan sederhana kan? Semua terukur. Jadi kalau kita sekarang tidak bersiap-siap, misalnya kita karena kelelahan kita tidak menjadi punya kelemahan tubuh, ya jangan salahkan orang lain. Apalagi Kalau yang padahal sudah ditegur, dinasehati, diingatkan oleh ibu, jangan melawan, ya, jangan melawan. Usaha ini kok urusan bikin dilarang, melarang kan gitu jadinya. Ya kan? Itu maksudnya. Jadi berjaga-jaga sekarang dan kemudian kita mempersiapkan diri untuk ke depan. Karena sudah tersedia buat kita jaminan apa? keselamatan. Itu ada sedikit tambahan dari nasihat tadi dari Matius sampai itu ya boleh ya. Jadi berjaga-jaga jangan sampai kita ketinggalan. Berjaga-jaga siap seperti 5 anak darah yang Bijaksana. bukan yang bodoh. Yang mempersiapkan Cadangan minyak. pada saat kedatangan Tuhan. Tapi jangan juga menembus seperti yang sebelah kanan itu yang mungkin belum betah. Jangan yang mungkin tidak satu dari sejuta barangkali. Gitu ya. Bapak Ibu menembus seperti itu? Enggak kan? Memang sih, yang hari kita bisa jadi melakukan pelanggaran. Tetapi mestinya bukan yang di sengaja karena lalai. Karena manusia memang seperti berpotensi untuk itu ya. Terima kasih Bapak untuk refleksi atau renungan singkat yang Abang boleh sampaikan. Biarlah itu semua boleh kami simpan dalam hati kami dan kemudian kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus yang sudah berdoa, seraya bersyukur.